Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Saya mau tanya ya, ini pertanyaan yang teman-teman nanti bisa jawab setelah nonton video ini sampai selesai. Tolong jawab dan tuliskan di kolom komentar sih. Pertanyaan saya adalah, kapan teman-teman akan withdraw? Dengan ketentuan-ketentuan atau target yang seperti apa teman-teman akan WD di trading forex? Jadi selama ini saya banyak sekali memperhatikan gimana sih proses orang itu menjadi trader yang sukses ya. Sukses dalam artian di sini adalah dia bisa mengatur dirinya sendiri supaya bisa membatasi transaksinya tidak terlalu banyak. Dan yang saya perhatikan, trading itu memang membuat kecanduan ya. Makanya trader pemula itu pasti sering gagal karena mereka sudah kecanduan dulu dengan yang namanya trading itu sendiri. Mereka nggak bisa menahan transaksi misalnya sehari cuma satu kali atau pas cuma ada momen doang. Jadi bisa jadi seminggu itu cuma trading 3 sampai 4 kali atau bahkan 5 kali gitu ya. Atau mungkin cuma trading seminggu sekali saja. Nah, ini yang perlu teman-teman temukan ya. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, kalau teman-teman pengen belajar dengan saya, teman-teman itu harus akses di www.gainhunter.com/free, dan ketika masuk ke website tersebut nanti teman-teman akan memasukkan nama, email, dan juga nomor WA. Nah, dari nomor WA ini kemudian akan terhubung secara otomatis, kita akan ngasih pesan ke WA tersebut, dan setelah itu apa yang saya lakukan, saya akan follow up ya, akan mewawancarai, bukan ya, tapi kayak gini, saya ngasih pertanyaan, apakah transaksi tradingnya yang teman-teman lakukan itu sudah bisa atau teman-teman itu masih pemula ya tradingnya. Jadi saya bisa tahu karakter trading dari teman-teman lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya tunjukkan saja. Di sini ketika teman-teman itu masuk ya, akan dapat pesan ini di WA ya. Kemudian saya tanya, nah sudah pernah trading belum? Nah, di sini saya akan tanya mengenai gimana sih proses perjalanan trading dari teman-teman. Nah, biasanya orang itu curhat dan sebagainya seperti ini. Contohnya dia loss ya, di sini dia dapat loss berapa ini. Nah, dia loss 1000 US dollar, ini bukan akun sen ya, tapi dia bilangnya akun akun standar ya. Dan ketika proses melakukan pertanyaan tadi, saya akan nemu apa sih sebenarnya yang menjadi masalah trader selama ini ya. Ternyata sebagian banyak dari sudah lebih dari ribuan ya orang yang chat dengan saya, kemudian saya lakukan pertanyaan-pertanyaan ya, atau apa ya, ibaratnya konseling ya, konsultasi seperti itu ya. Nah, dari ribuan orang yang melakukan konsultasi dengan saya, sebagian besar itu tidak bisa menetapkan kapan waktu untuk withdrawalnya. Saya punya banyak sekali skenario untuk menetapkan skenario teman-teman itu withdraw di trading. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan semua skenarionya. Jadi pastikan teman-teman pantau. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa langsung daftar di gainhunter.com/free, karena di situ saya akan langsung tanyakan apa saja ya, dan itu ibaratnya kita konsultasi secara gratis di situ. Dan juga selain di chat ini ya, saya juga punya platform untuk webinar setiap hari, bahkan jadwalnya selalu di-share di Telegramnya XM ya, dan Telegram saya juga sebenarnya ya, setiap hari saya share juga. Jadi jadwalnya setiap hari Senin sampai Kamis itu jam 5 sore. Kemudian hari Kamis itu ada 2 sesi, jam 5 dan jam 8 malam. Hari Jumatnya mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, biasanya ketika ada laporan NFP atau news ya, non-farm payroll, di jam 7 sampai jam 9 malam di hari Jumat, itu saya selalu standby di webinar sambil mantau market, yang biasanya kalau NFP itu kan ya
news yang dinanti-nantikan oleh trader ya. Jadi pastikan teman-teman tonton ya. Websitenya ada di websitenya XM untuk webinarnya. Kalau teman-teman nggak tahu linknya, bisa gabung di Telegram saya karena setiap hari saya sharekan juga untuk linknya langsung gitu. Oke, jadi langsung saja ya kita masuk ke skenario yang pertama untuk teman-teman itu WD. Skenario yang pertama teman-teman harus tahu dulu profil resiko dari investasi teman-teman sendiri. Ya, misalnya nih, teman-teman itu lebih suka untuk melakukan investasi di sesuatu yang aman. Artinya memiliki potensi profit yang tidak begitu besar ya. Kisaran 10-20%. Sebenarnya 10-20% itu sudah termasuk tinggi ya untuk teman-teman yang memiliki profil resiko yang cukup konservatif ya. Saya turunkan saja jadi 5-15%. Nah, 5-15% keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dari trading forex. Sebenarnya ini sangat mudah sekali, bahkan dalam satu kali transaksi ketika teman-teman itu ketemu momen, teman-teman bisa langsung dapat keuntungan seperti itu ya. Nah, untuk mencari tahu profil resiko teman-teman bisa cari di internet ya. Bagaimana cara mencari tahu profil resiko seseorang ya. Jadi di situ akan banyak sekali pertanyaan ya, apakah teman-teman lebih suka untuk investasi yang punya resiko yang cukup tinggi atau apa teman-teman lebih suka memilih instrumen investasi yang resikonya lebih rendah. Contohnya kayak deposito, kemudian reksadana itu memiliki rasio resiko yang lebih rendah ya. Kalau di forex itu memang sangat tinggi sekali, tetapi ya kita bisa sesuaikanlah dengan profil resiko kita sendiri ya. Nah, yang pertama setelah menentukan profil resiko teman-teman, misalnya profil resiko yang teman-teman miliki itu adalah yang konservatif ya, karena ada 3. Yang pertama konservatif, kemudian menengah, yang ketiga adalah agresif. Agresif ini yang pengen profit gede ya. Konservatif itu biasanya pengen profit 5-15% atau bahkan sampai 20% misalnya ya. Terus yang menengah itu antara 10-50% ya. Lalu yang agresif kalau bisa sampai berkali-kali lipat. Nah, kalau yang agresif ini agak ya sesuai dengan karakteristiknya ya. Agresif ya berarti dia pengennya profitnya gede dan tradingnya gila-gilaan. Tentunya juga resikonya ataupun MC yang dia dapatkan juga bakalan gila-gilaan ya. Kerugian yang dia dapatkan juga bakalan gila-gilaan juga gitu. Nah, kita mulai dari yang konservatif dulu ya, yang paling rendah. Misalnya nih, teman-teman pengen profit 5% ya. Saya tuliskan saja di sini. Misalnya teman-teman pengen profit 10%. 10% ya. Nah, 10% ini misalnya kalau kita itu depositnya 1000 US dollar. Artinya 10%-nya dari 1000 US dollar itu kan 100 US dollar ya. 100 US dollar. Nah, profit segini ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu paling 1 atau 2 transaksi itu sudah bisa ya. Dengan menggunakan leverage 1/1000 misalnya ya, kemudian teman-teman tetapkan targetnya itu ya jangan tinggi-tinggi lah, 30-50 pip itu sudah cukup ya. 30-50 pip ini sudah cukup untuk menentukan target profitnya. Nah, kemudian nanti untuk teknik tradingnya seperti apa? Teknik tradingnya itu bisa teman-teman gunakan cara trading yang teman-teman biasanya lakukan. Misalnya teman-teman gaya tradingnya dengan scalping atau swing, atau biasanya teman-teman analisa dengan indikator moving average atau indikator Ichimoku ya, ataupun hanya menggunakan support resisten saja dengan Fibonacci, itu bisa. Yang penting teman-teman harus punya momen ya. Kuncinya adalah momen entry untuk entry posisi. Nggak setiap hari nemu momen nggak masalah. Yang penting
teman-teman profit itu ya. Nah, jadi untuk profit 10% ini teman-teman bisa 1 sampai 2 kali transaksi ya. Intinya kalau sudah 10% profit ya langsung di WD. Jadi yang di WD itulah semua modalnya. Karena memang di forex itu selama yang saya temui dari banyak sekali orang yang curhat ya, yang konsultasi dengan saya, kebanyakan ketika mereka melakukan compounding itu tidak bertahan lama ya. Maka kita bisa atasi, bisa buat trik seperti itu ya. Kita bisa buat trik dengan cara transaksi yang dibatasi. Terus kemudian kalau kita pengen profitnya itu kita medium ya, ambillah jangan 50% sekaligus ya. Kita ambil contohnya itu 30% lah profit dalam waktu 1 kali trading. Nah, kita bisa lakukan maksimal 5 kali, bisalah 5 kali transaksi ya. Misalnya jadi dari modal 1000 US dollar, jadi profitnya 30 itu 300 US dollar. Dari 1000 ke 1300, waktunya mungkin kalau 5 kali transaksi trading kita seminggu mungkin bisa ya. Tapi kita kasih spare waktu yang lebih lama lagi, 2 minggu. 2 minggu, profit 30%. Ini kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi yang lain, itu sangat besar, sangat cepat sekali ya profit segini ini. Jadi sebaiknya teman-teman ketika sudah profit, ya sudah dapat target profit yang teman-teman inginkan, langsung ditarik dananya. Supaya ya teman-teman bisa menikmati transaksi tradingnya ya. Ini untuk medium. Kalau yang agresif, nah kalau yang agresif memang triknya sedikit berbeda ya. Kita bisa compounding kalau memang teman-teman siap ya dan juga kuat untuk melakukan compounding ya nggak masalah ya. Jadi itu untuk triknya. Dan juga saya pernah melakukan transaksi trading itu cuman 5 kali saja ya. Ini nah 5 kali transaksi trading itu profitnya jadi sekitar 50% ya. Dari 1000 US dollar profitnya jadi 1.510 US dollar. Dan ini saya lakukan selama 10 hari. Jadi ketika kita trading itu nggak mesti setiap saat kita trading terus seperti itu ya. Jadi ini supaya teman-teman itu tidak kecanduan ketika trading, karena saya perhatikan memang banyak yang kecanduan ya. Nah, mungkin teman-teman yang kecanduan trading bisa komen juga atau bisa gabung juga, kita diskusi di grup Telegram ya, atau bisa diskusi di kolom komentar di video ini juga bisa, supaya nanti teman-teman yang lainnya juga bisa tahu ya. Oh, ternyata masalah dari trader itu seperti ini. Oh, ternyata masalah dari trader yang lain itu juga seperti ini. Makanya ketika teman-teman itu nanti masuk ke dunia trading di real ya, pastikan teman-teman itu batasi transaksi tradingnya. Tradinglah pada saat momen-momen yang tepat saja, jadi jangan trading setiap saat ya. Oke, mungkin seperti itu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.